Doa adalah nafas hidup orang percaya. Tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Gereja bertumbuh karena doa. Mari tetap berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Haleluya. Bagi
ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam program Yesus Harapanku. Dan hari ini dalam tayangan ini mengangkat tema yang berjudul Gereja yang Berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, barangkali ketika kita mendengar kata berdoa, mungkin ada di antara kita akan berkata, sudah sering saya dengarkan khotbah tentang doa. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, janganlah kita jemu-jemu untuk berdoa. Berarti jangan juga kita jemu untuk mendengarkan khotbah tentang berdoa. Hari ini firman Tuhan mengambil ayat pokok di dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 42 sampai 43. Mari kita buka Kisah Rasul pasalnya yang kedua ayat yang 42 sampai 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Puji Tuhan, di pasalnya yang kedua ini dari kitab Kisah Para Rasul, kalau kita mundur di beberapa ayat awal, di sana kita akan menemukan sebuah peristiwa yang terjadi pada hari Pantekosta atau Pentakosta, hari di mana Roh Kudus pertama kali dicurahkan. Hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta itu disebut juga merupakan awal berdirinya gereja Tuhan. Jadi
hari Pentakosta itu disebut juga merupakan awal berdirinya gereja Tuhan. Dan ayat pokok kita hari ini, bagaimana kita melihat jemaat yang mula-mula atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang mula-mula ini dikatakan oleh firman Tuhan, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bersekutu, dan yang mereka lakukan, kata firman Tuhan, mereka selalu berkumpul, memecahkan roti, dan berdoa. Jadi jemaat mula-mula ini adalah jemaat yang selalu bertekun, bukan hanya soal pengajaran, bukan hanya dalam hal memecahkan roti, tetapi mereka juga bertekun dalam persekutuan, yaitu dengan berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat peranan doa di dalam gereja Tuhan, di dalam kehidupan orang yang percaya, yang disebut dengan tubuh Kristus, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Kalau kita melihat di pasalnya yang ke-12, pasal 12 dari Kisah Para Rasul ini, bagaimana jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya atau gereja Tuhan, mereka berkumpul tatkala Rasul Petrus berada di dalam penjara. Saya akan bacakan ayat itu, Kisah Para Rasul pasal 12, ayatnya yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Petrus pada waktu itu ditahan di dalam penjara. Dan apa yang dilakukan oleh jemaat pada waktu itu? Mereka kumpul, mereka bertekun di dalam doa. Yang terjadi selanjutnya, kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Petrus terlepas di dalam penjara. Tuhan mengirim malaikat membawa Petrus. Petrus pada waktu itu dirantai, rantainya terlepas. Penjaga-penjaganya tidak melihat, tidak mengetahui apa yang terjadi dengan Petrus pada waktu itu. Ini merupakan contoh bagaimana gereja Tuhan pada waktu itu, gereja yang mula-mula, jemaat yang mula-mula pada waktu itu, mereka selalu bertekun di dalam doa dan membawa pengaruh yang luar biasa di dalam perkembangan gereja Tuhan pada waktu itu. Jemaat begitu setia dalam pengajaran rasul-rasul. Jemaat begitu setia di dalam bersekutu. Dan mereka begitu setia juga di dalam hal berdoa. Dan sangat luar biasa kalau kita melihat perkembangan gereja Tuhan pada waktu itu. Salah satunya karena pengaruh daripada kuasa doa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sendiri dari pribadi Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri tatkala Tuhan Yesus akan memulai setiap pelayanannya. Misalnya di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayat yang ke-35. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35 berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi, hari masih gelap, Yesus pergi ke tempat yang sepi dan dia berdoa di sana. Apa yang dilakukan oleh Yesus sendiri dalam pelayanannya? Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan diawali dulu dengan berdoa. Demikian juga ketika pulang dari pelayanan,
Yesus juga mengambil waktu untuk berdoa. Doa bagi Tuhan Yesus itu adalah sebuah kerinduan, di mana Tuhan Yesus menjalin komunikasi yang erat dengan Bapa di sorga. Tuhan Yesus menjalin sebuah persekutuan antara Dia dengan Bapa di sorga. Dan kalau kita melihat sesungguhnya kenapa gereja atau orang-orang percaya, umat Tuhan harus berdoa. Ada hal-hal yang menjadi alasan untuk kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita melihat hal-hal yang menjadi alasan untuk kita berdoa. Yang pertama, di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-18 ayat yang pertama. Lukas pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama berbunyi demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus menegaskan kepada murid-murid untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di ayat ini secara tegas apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, harus selalu berdoa. Jadi alasan yang pertama untuk kita berdoa, yang pertama adalah harus. Doa itu adalah keharusan. Kenapa? Ini yang disampaikan sendiri oleh Yesus. Harus. Dengan tidak jemu-jemu. Atau tidak bosan-bosan. Bapak Ibu Saudaraku, barangkali ada di antara kita yang sering merasakan kejenuhan, merasa bosan di dalam hal berdoa. Tetapi Tuhan Yesus secara gamblang, secara tegas mengajarkan untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa? Karena hal ini juga yang dilakukan sendiri oleh Yesus. Barangkali kita merasakan kebosanan, kejenuhan, harus mengambil waktu berdoa setiap hari. Tetapi, kalau kita memiliki sebuah kerinduan untuk bersekutu erat dengan Tuhan, rasa jenuh itu, rasa bosan itu akan berlalu ketika kita mengambil waktu, ketika kita mengambil kesempatan, kita bersekutu bersama dengan umat Tuhan lainnya. Bersekutu di dalam doa. Nah, hal yang kedua, apa yang menjadi alasan untuk kita berdoa? Yang kedua, masih di Lukas, masih di Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, kita akan melihat ayat di pasal 22 ini. Lukas pasal 22, ayatnya yang ke-40. Saya akan bacakan Lukas pasal 22 ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang kedua, supaya gereja Tuhan atau kita orang-orang yang percaya atau tubuh Kristus tidak jatuh ke dalam pencobaan. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus berdoa. Supaya kita sebagai orang yang percaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di lingkungan kita, di sekeliling kita, banyak hal yang bisa membuat orang-orang percaya itu jatuh. Yesus sendiri berkata, roh kitab itu penurut, tetapi daging lemah. Itulah yang membuat Yesus mendorong dan menegaskan
supaya murid-murid, orang-orang yang percaya itu tetap berdoa. Kenapa? Alasannya supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh kita itu penurut, tetapi daging kita itu lemah. Seringkali kita mengalami kelemahan itu, yang menyebabkan siapa saja bisa jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi firman Tuhan saat ini memberikan kita nasihat. Yesus sendiri memberikan kita nasihat. Berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan apa saja yang ada di sekeliling kita itu bisa membuat orang-orang yang percaya jatuh. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak mau dikatakan orang-orang yang jatuh. Tetapi kita mau menjadi gereja Tuhan yang tetap berdiri teguh. Sekalipun di sekeliling kita begitu banyak cobaan, godaan. Tetapi kita mau tetap tinggal di dalam keyakinan kita itu. Bahwa kita akan tetap berdiri teguh di atas batu karang itu sendiri. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus berdoa? Masih di pasalnya yang ke-22 dari Injil Lukas ini, di ayatnya yang ke-43. Berkata begini, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Alasan yang ketiga, doa adalah kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, di poin yang ketiga ini, kita akan melihat bagaimana doa itu adalah sebuah kekuatan yang dialami sendiri oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, menjelang beberapa saat dia akan diserahkan, Yesus akan ditangkap. Yesus datang, dia berdoa. Dan apa yang terjadi? Sebuah peristiwa yang sangat langka dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, di mana malaikat Tuhan turun memberikan Yesus kekuatan. Kata firman Tuhan, Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa. Tidak ada peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dialami sendiri oleh Yesus dalam pelayanannya. Seorang malaikat turun memberikan dia kekuatan. Ketika Yesus melayani orang banyak, Yesus mengadakan banyak mujizat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang yang kerasukan dilepaskan, bahkan orang yang mati sekalipun dibangkitkan. Belum pernah terjadi malaikat turun memberikan Yesus kekuatan. Pernah dalam suatu peristiwa, ketika Yesus sementara berjalan, seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan menyentuh ujung jubah Yesus. Yesus merasakan ada suatu tenaga, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Tetapi dalam peristiwa ini tidak pernah disebutkan malaikat turun memberikan Yesus kekuatan. Tetapi ketika Yesus seorang diri waktu itu di Taman Getsemani, dia berdoa, malaikat turun memberikan dia kekuatan. Hanya di momen seperti ini, hanya pada waktu itu, malaikat turun memberikan Yesus kekuatan. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu, bahwa kekuatan Yesus terletak di dalam doa. Yesus berdoa, malaikat turun memberikan dia kekuatan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus makin bersungguh-sungguh berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, doa adalah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman ini.
Inilah yang menjadi kekuatan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, adalah dengan berdoa. Ini adalah kekuatan kita. Kekuatan Yesus ketika dia melayani ada di dalam doa. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus. Kekuatan kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini ada di dalam doa. Yang terakhir, poin yang terakhir, yang keempat. 1 Samuel pasalnya yang ke-12. 1 Samuel pasal 12 ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 12 ayatnya yang ke-23 berbunyi demikian. Mengenai aku, jauhkanlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Bagi seorang Samuel, berhenti berdoa, dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Poin yang keempat ini, berdoa adalah sebuah pelayanan. Bapak Ibu, apa pelayanan kita sekarang sebagai gereja Tuhan? Berdoa adalah sebuah pelayanan. Di dalam 1 Timotius pasalnya yang kedua, saya akan bacakan, ini merupakan ayat yang terakhir. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Poin yang keempat adalah berdoa itu adalah sebuah pelayanan. Bapak Ibu, barangkali kita belum punya pelayanan seperti kebanyakan orang, tetapi berdoa adalah sebuah pelayanan. Di antaranya kata firman Tuhan, berdoa untuk semua orang, berdoa untuk para pembesar, berdoa untuk para raja-raja. Arti di sini, kita berdoa untuk pemerintah, untuk para penguasa. Selain orang lain yang kita doakan, berdoa juga untuk pemerintah. Nah, waktunya sekarang, saudara. Kita ambil waktu dalam pelayanan doa ini. Berdoa untuk orang banyak. Berdoa untuk bangsa. Berdoa juga untuk pemerintah. Ini merupakan doa syafaat. Dan ini adalah merupakan sebuah pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja Tuhan yang berdoa adalah gereja yang selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan kita harus ingat adalah doa ini adalah sebuah kekuatan. Dan yang menjadi kekuatan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, adalah dengan berdoa. Doa tidak selalu membuat kita terlepas dari setiap persoalan. Tetapi doa akan membuat kita kuat menghadapi setiap persoalan. Tetaplah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu. Firman-Mu memberikan kami pengertian bagaimana gereja yang mula-mula mereka senantiasa bertekun di dalam pengajaran. Mereka selalu berdoa, Tuhan, ini adalah kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Sebagaimana apa yang terjadi di awal gereja Tuhan, mereka dengan tekun, mereka selalu bersekutu, berdoa. Ini juga Tuhan, yang menjadi kekuatan gereja Tuhan di akhir zaman ini, adalah dengan berdoa. Tuhan, ajarkanlah kami selalu, sebagai gereja-Mu, untuk tekun di dalam berdoa, selalu mencari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat jemaat Tuhan,
yang menyaksikan tayangan ini. Berkatilah mereka. Berkatilah umat Tuhan. Biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Mereka selalu mengambil bagian. Mereka selalu mengambil waktu setiap hari untuk datang mencari Tuhan, berdoa. Tuhan, berkatilah orang-orang yang ada di luar sana. Kasihanilah mereka. Selamatkanlah mereka ya Tuhan, yang belum kenal Engkau. Mereka yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan. Mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami ini. Bangsa kami ini sementara menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Kasihanilah bangsa kami. Tolonglah pemerintah di bangsa kami ini. Berikanlah hikmat, hati yang bijaksana untuk bisa mengatur pemerintahan bangsa kami ini lebih baik lagi. Terlebih diperhadapkan dengan persoalan yang dihadapi juga oleh bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau mengasihani umat-Mu. Engkau mengasihani bangsa kami. Engkau juga mengasihani bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sembah